Halo kelas 5, hari ini kita kembali ke pelajaran komputer, tapi hari ini kita belajar di Microsoft Excel. Kalau minggu lalu kita belajarnya di Publisher terus kan? Hari ini kita belajar di Microsoft Excel hanya membuat tabel seperti ini. Ada judul, ada tabelnya, oke. Yang kita pelajari hari ini tentang kolom, baris, dan border. Oke, tentang kolom, baris, dan border. Oke, seperti yang kamu perhatikan di sini. Nah, ini yang akan kita kerjakan. Oke, selamat menonton. Check this out. Ini merupakan tampilan dari Microsoft Excel. Dari kelas 4 kita sudah belajar Microsoft Excel. Hari ini kita akan mengulang kembali Microsoft Excel. Yang kita kerjakan adalah seperti yang di halaman 14. Halaman 14 kita akan membuat pengelompokan. Oke. Nah, yang pertama kamu harus ketahui di Microsoft Excel adalah bagian mana yang disebutkan dengan kolom, bagian mana yang disebutkan dengan baris. Oke. Kolom merupakan bagian dari Microsoft Excel yang dia dari atas ke bawah atau vertikal, seperti ditandai dengan huruf, yaitu A, kolom B, sampai nanti dia ada kolom Z juga, sampai dia ada kolom AA. Kalau panjang sekali, kalau kamu masih membutuhkan banyak kolom, maka dia akan sampai ke samping ini, bisa bertambah kembali. Oke. Kalau dikatakan dengan baris adalah bagian dari Excel yang dia mendatar atau horizontal. Nah, ini dia horizontal, ditandai dengan angka. Nah, angka ini dari angka 1 sampai 1 juta berapa gitu. Dia banyak sampai ke bawah, sampai kamu membutuhkan berapa banyak ada di sini. Oke, ini dia yang dikatakan kolom dan baris. Oke, kalau kolom dia dari atas ke bawah, bagian pada Microsoft Excel yang ada dari atas sampai ke bawah atau kolom. Kalau baris atau row adalah dia yang mendatar. Oke, bagian yang mendatar. Nah, sampai di situ dulu bisa mengerti, paham ya, mana kolom, mana baris. Kalau kolom ditandai dengan huruf, kalau baris dia ditandai dengan angka. Oke. Nah, hari ini kita akan membuat pengelompokan seperti yang di halaman 14. Kita mau mengetikkan dahulu, katanya di situ kita mau membuat judul. Nah, membuat judul bisa menggunakan Word Art, bisa menggunakan text box atau langsung ketik. Nah, kita ambil dari insert, pilih Word Art. Oke, di sini ada banyak jenis, silakan nanti kamu pilih sendiri. Lalu kita ketikkan di situ kebutuhan nutrisi pada manusia. Kita ketikkan kebutuhan nutrisi pada manusia. Oke. Nah, ini bisa kita format seperti di Microsoft Word juga, bisa kita format, kita ganti jenis tulisannya, dan kita ganti ukurannya. Oke. Nah, kita tinggal taruh di sini. Kita besarkan tampilan Ibu. Nah, kalau sudah, bisa juga diganti warnanya. Nah, ini dia, kita kecilkan juga bisa. Ini untuk memperkecil kolomnya. Oke, nah dia turun ke bawah. Tapi kalau memperkecil tulisannya, kita tetap dari angka di sini atau font size. Oke, kalau sudah, kita masuk ke langkah selanjutnya. Nah, di situ kita mau membuat kolom dan baris. Kamu perhatikan di halaman 14 ada
berapa kolom, ada berapa baris di situ. Oke, kita lihat buku kita. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kolomnya, sedangkan barisnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kolomnya ada 6, barisnya ada 7. Nah, kita di sini kita perhatikan, oke, kita buat dia, kita blok. Blok itu kamu klik, tahan, drag ke samping. Nah, ini memblok. Kalau sorot dia sampai ke ujung sudut itu, dia sampai ke ujung ini akan tersorot. Sedangkan blok adalah untuk memilih. Nah, ada batasnya. Coba kita pilih dulu. Kita blok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 kolom, 7 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini yang nanti akan kita gunakan untuk membuat pengelompokan pengolahan makanan. Nah, kalau sudah kamu blok seperti ini, bisa kita border langsung atau kita buat garis tepi. Nah, border ini di sini ada banyak jenisnya. Oke, border ada banyak jenisnya. Bisa yang di garis tepi hanya bawahnya, atau atas, atau kiri dan kanan. Sementara yang di buku kita disuruh membuat garis tabelnya ada jenisnya seperti garis 2 atau lapis 2. Nah, di sini kita membuat dia, pilih dia more border, seperti yang di buku dikatakan more border. Lalu, nah ini dia, kita pilih dia ada stylenya atau jenisnya. Nah, di buku diminta seperti ini. Oke, dia yang garis 2. Oke, lalu kita pilih dia outline seperti ini. Nah, sambil kamu klik kemari, kamu klik mana batasnya. Nah, ini kan kita mau setiap garisnya, lihat yang di buku, dia setiap garisnya harus di garis 2 seperti ini. Nah, ini kan, lalu kita buat ini. Nah, seperti ini dia. Harus kamu klik ya. Ibu ulangin ya. Pilih border, pilih more border, lalu pilih stylenya. Oke, ini dalam posisi tab border ya. Lalu kita pilih outline. Nah, lalu kita pilih inside juga bisa, langsung outline atau inside. Oke, kalau misalnya tidak mau outline atau inside-nya dia tidak mau, hanya di outline-nya aja atau garis pinggirnya, pilih outline. Kalau ikut di dalamnya, pilih inside, atau langsung tinggal klik seperti ini juga bisa ya. Tinggal kamu klik, nah mana yang mau kamu gunakan, lalu klik OK. Nah, di buku kita nih sudah ada di seperti itu, tinggal kita mengetikkan. Nah, ini dia tampilannya. Oke, kalau sudah kita border. Nah, sekarang tinggal kita ketikkan. Di situ ada usia, lalu kamu pilih tab, masuk ke protein dalam kurung. Nah, kalau dalam kurung sudah tahu ya, tekan shift angka 9 bersamaan, baru kamu ketik lagi, lalu kamu tekan shift angka 0 untuk tutup kurung. Lalu kita lanjutkan lemak, lalu omega 6, oke, ada garisnya dalam kurung. Oke, ini gram ya nak, dalam kurung per gram. Nah, ini kalau lebih nanti bisa kita tarik. Oke, klik tahan tarik dia. Nah, ini untuk membesarkan kolom ada 2 cara ya. Bisa kita drag, klik dia garis di antara kolom yang mana, lalu klik tahan tarik. Oke, atau kamu sorot, lalu klik kanan, ada kolom width. Nah, tinggal kita masukkan, misalnya ibu mau buat 10. Oke, klik OK. Nah, ini kalau untuk sorot seperti ini,
Lebih baik dia kalau misalnya semua kolomnya sama. Misalnya kita sorot dari B sampai F, kita klik kanan, kolom width. Nah, misalnya kita buat semua 15, jadi di atas semua 15. Oke, masuk karbohidrat. Karbohidrat dalam kurung tetap dalam bentuk gram. Lalu dia ada yang terakhir serat. Oke, serat dalam bentuk gram juga. Nah, ini dia. Nah, untuk usia kita besarkan dulu kolomnya. Nah, untuk usia kita ketik di sini bayi 0 sampai 6 bulan. Oke, kita lanjut ke bawah, kita enter bisa anak dalam kurung 7 sampai 9. Enter kembali remaja kurung 13 sampai 15. Oke, sebentar, saya ketik ini remaja 13 sampai 15 bulan. Kok bulan tahun ya? Tahun. Salah. Tahun. Nah, jika kurang besar, bisa kamu besarkan ya kolomnya. Nah, untuk mengganti misalnya seperti yang ibu ini, anaknya nggak ada tahunnya, jadi kamu bisa double klik, nah di batas mana, atau kamu klik, nah di atas ini ada nama. Oke, tahun. Tutup dulu. Nah, remaja, lalu di bawahnya dewasa 19 sampai 19 sampai 29. Oke, lalu orang tua. Ya, siapa yang sudah termasuk orang tua ini umurnya? Ya kan? Kalau kita berarti masuk ke remaja ya. Kalau kamu masuk ke remaja atau ke anak-anak masih ya. Oke, orang tua dalam kurung 50 sampai 64 tahun. 64 tahun. Lalu lansia. Lansia kurang lebih. Nah, untuk dia lebih besar, tanda lebih besar dari sini, kamu tekan shiftmu, lalu di samping M, tombol M, dan di sebelahnya itu lagi ada tanda tambah besar dan tambah kecil. Nah, kamu tekan shiftnya, sekalian kamu tekan, ini bentar ya, kamu tekan shiftnya, lalu tanda tambah ini, tanda titik di atasnya ada tanda lebih kecil atau lebih besar. Nah, pilih 80 tahun. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, tinggal kita mengetikkan angkanya. Nah, kalau mengetikkan angkanya tidak ada kendala ibu rasa. Oke, tinggal kamu ketik 12, lalu ke bawah dia 49, 72, oke, 72, 62, 65, 60, 62, 65, 60. Oke, selanjutnya kamu ketikkan. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, tinggal kita format seperti yang di buku. Semua tulisannya yang untuk angkanya letaknya di tengah. Caranya, nah, kita blok dari protein sampai dengan angka 22. Lalu ada di sini namanya
middle align. Oke, dia ke tengah antara baris, lalu dia center. Nah, center itu untuk tengah juga, tapi dia di kolom. Oke, nah ini kamu lihat perubahannya. Begitu juga dengan usia, dia middle dan center. Nah, kalau yang ini kita pilihnya middle sama dia yang left. Oke. Nah, untuk jenis tulisannya kita usahakan ini untuk judulnya lebih besar. Nah, oke, bisa kamu ganti nanti jenis tulisannya yang mana yang menurut kamu bagus. Oke, misalnya ini Ibu pilih font size-nya untuk besarnya. Oke. Nah, kalau karbohidrat ini tertutupi, tinggal kamu besarkan. Nah, untuk jenis tulisan yang di bawah ini bisa pilih terserah yang mana juga. Nah, ada font size-nya juga. Oke, kalau sudah, nah angkanya juga bisa kita format ya. Angkanya bisa kita format. Nah, ini mana yang bagus kamu perhatikan. Oke. Nah, untuk membuat warnanya seperti biasa tinggal kita sorot, lalu ada di sini dia fill color, tinggal kita pilih dia. Nanti bisa kamu buat dia per kolom. Nah, per kolom kita bedakan warnanya. Oke. Nah, sampai di sini ini gampang sekali pekerjaan kita hari ini, hanya Microsoft Excel. Dari kelas 4 juga sudah kita gunakan Microsoft Excel. Nah, mudah-mudahan tetap semangat dan bisa paham apa yang Ibu jelaskan, walaupun dari kita lihat dari videonya. Oke. Nah, tinggal ini selesai. Ada satu, ini judulnya kurang besar. Nah, ini tinggal kita ganti font size-nya ya. Tinggal kita ganti font size-nya. Nah, kalau misalnya judulnya seperti ini ke bawah, nah kotaknya tinggal kamu tarik ke samping. Oke, sudah selesai. Oke, tetap semangat ya. Tetap belajar walaupun dalam pandemi seperti ini. Oke, semangat. Goodbye.